Shalom kekasih-kekasih Tuhan, hari ini biarlah kasih dan sukacita Allah selalu melimpah di dalam kehidupan kita, yang selalu menyertai kita di sepanjang waktu ini. Mari sebelum kita mulai aktivitas kita, biarlah sekali lagi hikmat Allah dan tuntunannya melalui kebenaran firman-Nya menolong kita untuk dapat bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasa-Mu hadir di dalam kehidupan kami, menuntun kami, menolong kami dalam aktivitas kami. Roh Kudus, biarlah Engkau memberikan kami hikmat dalam kami memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami terus memperoleh kasih setia Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami pikiran yang baik, hati yang baik, telinga yang baik untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus buat tuntunan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin membawa kita belajar bersama-sama tentang iman dan ketaatan. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat ini, Allah mengajarkan kita tentang bagaimana kita adalah sahabat-sahabat Kristus. Bagaimana caranya kita menjadi sahabat Kristus? Yang pertama adalah kita harus mengetahui perintah Tuhan. Bagaimana kita mengetahui perintah Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak membacanya? Bagaimana kita mau membacanya dan merenungkannya tanpa tahu isi kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan kalau tidak pernah membacanya? Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini biarlah kehidupan kita selalu diiringi dengan perenungan firman Tuhan. Bacalah kebenaran firman Tuhan supaya kita dapat dituntun, diajarkan, bahkan bertumbuh di dalam kebenaran. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, itu dapat menolong kita. Paulus mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu baik untuk mengajar, menegur, dan memperbaiki kehidupan kerohanian kita. Jadi mari kita harus mengetahui perintah Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Tidak hanya itu, tetapi kita harus belajar untuk hidup dalam ketaatan. Tidak mungkin kita melakukan perintah Tuhan kalau kita tidak taat. Dengan ketaatan justru kita akan mengerti perintah Tuhan. 1000 perkataan bijak itu tidak lebih baik daripada sebuah ketaatan. Jadi tindakan itu lebih baik daripada perkataan kita. Orang akan melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita melalui tindakan-tindakan kita. Apakah kita mentaati kebenaran firman Tuhan yang kita baca? Apakah kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita baca? Belajarlah untuk hidup di dalam ketaatan firman Tuhan yang kita renungkan. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita tentang bagaimana Kristus hidup dan bagaimana Dia bertindak dalam menghadapi segala sesuatu. Kebenaran firman Tuhan dapat menolong kita ketika kita berada dalam pekerjaan, dalam sekolah, di rumah tangga kita, atau dimanapun tempat kita berada. Di setiap marketplace kita, Tuhan akan menolong kita untuk hidup di dalam ketaatan kalau kita mau mengikuti setiap perintah-perintahnya. Kemudian yang ketiga, kita tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah. Bukan hanya tahu perintah Tuhan saja, tetapi juga percaya dan berani melangkah dengan iman. Kebanyakan kita hanya tahu karena kita sudah mendengar, tetapi terkadang kita jarang untuk percaya dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita baca. Acap kali cobaan datang, pergumulan datang, menggoyah iman kita dan kita guncang, kita tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan iman kita dikerdilkan dengan situasi yang kita hadapi. Apabila kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan tidak akan
terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya kita belajar dan mengetahui perintah Tuhan dan ketaatannya, tetapi juga kita berani melangkah dengan iman kita. Ketika kita percaya melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang membebani kita, permasalahan hidup dan perekonomian, entah itu tentang kesehatan kita, maka iman kita akan ditumbuhkan. Dan iman kita yang berani melangkah itu akan mendatangkan kuasa yang adikodrati di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang luar biasa terjadi ketika kita mau melangkah dengan iman kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita melangkah dengan iman, maka Allah akan menyatakan kebesarannya di dalam kehidupan kita, menuntun kita dengan kuasanya, menyatakan pertolongannya dengan mujizat yang Dia berikan kepada kita. Jadi mari jangan pernah ragu-ragu dalam mengambil langkah iman dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah hindari dominasi pikiran kita sendiri. Terkadang banyak kali kita digoncang dengan pikiran kita yang menimbulkan keraguan-raguan. Banyak orang melakukan perintah Tuhan dengan analisa apakah perintah Tuhan masuk akal atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu masuk dalam logika kita atau tidak, dan kita tidak mau melakukannya. Kita perlu berjalan dengan pemikiran-pemikiran yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kadang ada situasi yang mengharuskan kita untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Oh, mungkin kita tidak dapat melakukan ini karena ini mustahil. Secara perhitungan ini tidak mungkin. Secara analisa ini tidak mungkin. Tetapi ketika Tuhan ada dalam hidup kita, seharusnya iman kita harus bertumbuh. Dan pikiran kita tidak mendominasi semua tindakan kita. Seharusnya tindakan kita didasari oleh kehendak Tuhan dan iman yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi, mari hindari dominasi pemikiran kita sendiri. Daud adalah orang yang mau melangkah untuk dengan bertanya kepada Tuhan. Dia mau bertanya kepada Tuhan, tidak dikuasai oleh pemikirannya sendiri, dan dia maju berperang. Walaupun secara hitung-hitungan mungkin dia mampu meraih kemenangan tanpa bertanya kepada Tuhan, tetapi jika dia berani maju dengan bertanya kepada Tuhan, maka dia telah menggunakan pikiran Allah dalam setiap tindakannya, sehingga dia berhasil dan dia dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi mari kita bangun kehidupan kita dengan iman dan ketaatan. Iman tidak hanya berbicara tentang kuasa dan mujizat, tetapi kepercayaan kepada Yesus dan juga ketaatan kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar untuk percaya kepadamu Tuhan, untuk kami mau mengetahui perintah Tuhan, dan juga kami mau belajar untuk hidup dalam ketaatan. Bahkan Tuhan tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah iman dalam hidup kami. Ajar kami untuk berpikir dengan caramu, tidak dengan cara kami sebagai manusia, sehingga kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu memberkati kehidupan kami melalui karya-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.